Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Siti Fatia Diza Rahman dengan NPM 22150618084. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari seminar proposal saya untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah metodologi penelitian. Di mana judul penelitian saya adalah implementasi sistem pakar untuk rekomendasi jurusan kuliah berdasarkan minat dan bakat siswa menggunakan metode certainty factor. Adapun daftar isi dari penelitian ini yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Latar belakang dari topik yang dari judul yang saya ambil adalah dikarenakan pemilihan jurusan kuliah itu merupakan suatu keputusan berdampak jangka panjang terhadap motivasi belajar dan karir siswa, di mana siswa sering menghadapi kesulitan dalam memilih jurusan yang mereka inginkan dikarenakan masih kurangnya penerapan konseling bimbingan konseling karir di Indonesia, serta informasi yang tidak terintegrasi dan minimnya akses terhadap data prospek karir. Fenomena salah jurusan atau academic mismatch menjadi isu serius dalam pendidikan tinggi. Untuk menghadapi masalah ini, teknologi sistem pakar berbasis certainty factor berpotensi menjadi solusi dengan memberikan rekomendasi objektif, terstandarisasi, dan disesuaikan dengan minat dan bakat siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem pakar untuk mendukung pengambilan keputusan pemilihan jurusan secara tepat, efisien, dan dapat diakses secara luas. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini yang pertama adalah bagaimana cara mengidentifikasi minat dan bakat siswa dalam pemilihan jurusan kuliah. Yang kedua, bagaimana implementasi sistem pakar menggunakan metode certainty factor dalam memberikan rekomendasi jurusan kuliah. Dan yang terakhir, seberapa efektif sistem pakar yang diimplementasikan dalam membantu siswa dalam memilih jurusan kuliah. Adapun batasan masalah dari penelitian ini adalah penelitian ini hanya akan membahas sistem pakar yang digunakan untuk memberikan rekomendasi jurusan kuliah berdasarkan minat dan bakat siswa tingkat SMA. Yang kedua, metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah certainty factor tanpa membandingkan dengan metode lain. Yang tiga, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan kepada siswa dan tidak mencakup data dari sumber lain. Dan yang terakhir, penelitian ini tidak akan membahas aspek psikologi siswa dalam pengambilan keputusan, melainkan fokus pada aspek teknis sistem pakar. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi minat dan bakat siswa dalam pemilihan jurusan kuliah, mengimplementasikan sistem pakar menggunakan metode certainty factor untuk memberikan rekomendasi jurusan kuliah, dan yang terakhir menganalisis efektivitas sistem pakar dalam membantu siswa dalam memilih jurusan kuliah. Adapun manfaat penelitian ini, di mana bagi siswa penelitian ini dapat memberikan panduan dalam memilih jurusan kuliah yang sesuai dengan minat dan bakat mereka. Bagi institusi pendidikan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan sistem informasi akademik yang lebih baik. Dan yang terakhir, bagi pengembang sistem, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengembangan sistem pakar yang lebih efisien dan efektif. Bab pertama yaitu tinjauan pustaka. Bab kedua tinjauan pustaka. Sistem pakar, di mana sistem pakar merupakan cabang dari kecerdasan buatan yang dirancang untuk meniru proses pengambilan keputusan seorang ahli dalam bidang tertentu. Sistem ini menggunakan basis pengetahuan dan mesin inferensi untuk menalar dan menyimpulkan solusi atas masalah yang dihadapi pengguna. Sistem pakar membantu dalam proses pengambilan keputusan yang kompleks dengan menyediakan hasil yang akurat, konsisten, dan dapat diakses secara cepat oleh pengguna tanpa harus selalu berkonsultasi dengan ahli secara langsung. Adapun komponen sistem pakar yang pertama adalah basis pengetahuan, di mana basis pengetahuan ini menyimpan fakta dan aturan atau if then yang diperoleh dari pakar domain. Yang kedua, mesin inferensi yang memproses input melalui teknik seperti forward atau backward chaining dengan perhitungan certainty factor untuk menghasilkan keputusan yang berfungsi untuk menarik kesimpulan dari basis pengetahuan berdasarkan data yang diberikan oleh pengguna. Lalu antarmuka pengguna merupakan fasilitas interaksi konsultasi, input data pengguna, dan menampilkan rekomendasi. Antarmuka yang baik dapat meningkatkan pengalaman pengguna dan mempermudah pemahaman hasil yang diberikan oleh sistem. Subsistem penjelasan atau explanation menjelaskan mengapa sistem merekomendasikan hasil tertentu. Contohnya implementasi certainty factor dan forward chaining diidentifikasi dalam sistem vokasi dengan tingkat akurasi 80%. Kelebihan dan kekurangan sistem pakar kelebihannya yang pertama adalah konsistensi, yang kedua efisiensi waktu dan biaya, dan kemampuan penanganan ketidakpastian.
Lalu kekurangannya bekerja optimal dalam domain terbatas sehingga kurang efektif jika diterapkan di luar area spesifik. Pemeliharaan dan pembaruan basis aturan bersifat intensif, memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup. Dan yang terakhir, kompleksitas dalam mengelola kombinasi fakta dan ketidakpastian sehingga membutuhkan metode probabilistik seperti certainty factor atau Dempster-Shafer. Metode certainty factor mengukur tingkat kepastian terhadap suatu hipotesis atau hal berdasarkan evidence dengan measure of belief dan measure of disbelief. Nilai CF digabungkan iteratif untuk fakta-fakta yang berbeda. Certainty factor efektif diaplikasikan dalam sistem berbasis web dengan hasil akurasi hingga 98% untuk penentuan bakat siswa. Nah, konsep perhitungan certainty factor itu rumusnya adalah CF sama dengan MB dikurang dengan MD. Lalu nilai CF digabungkan secara iteratif untuk fakta-fakta yang berbeda. Keunggulan dari metode certainty factor yang pertama adalah representasi ketidakpastian dalam bentuk metrik. Contoh, cocok untuk data tidak lengkap atau ambigu, integrasi mudah dengan sistem role based tanpa perlu perhitungan probabilistik tingkat lanjut sehingga mempercepat proses pengembangan sistem. Dan yang terakhir, efektivitas teruji dalam kombinasi metode. Misalnya, certainty factor plus Dempster-Shafer menghasilkan sistem penentu minat bakat yang robust. Minat dan bakat siswa dalam pemilihan jurusan kuliah. Minat dan bakat menjadi dasar penting dalam pemilihan jurusan untuk meningkatkan kepuasan dan kinerja akademik siswa. Sebanyak 87% siswa merasa salah jurusan dikarenakan ketidaksesuaian minat. Teori Riasek atau Holland dan multiple intelligence dari Gartner umum digunakan dalam konteks ini. Riasek digabungkan dengan metode CF menghasilkan akurasi sampai dengan kurang lebih 93% dalam mendeteksi potensi jurusan. Lalu multiple intelligence plus CF menghasilkan akurasi identifikasi bakat linguistik sampai dengan 98,4%. Adapun penelitian terdahulu untuk mendukung penelitian yang sedang dilakukan, pertama ada Hotmar Rizky Harahap et al. Tahun 2024 dengan judul CF plus Dempster-Shafer untuk SD, sistem di mana sistem memberikan rekomendasi berdasarkan gejala minat dan bakat. Yang kedua dari Zal Rahman dan Mukminin tahun 2022 dengan judul CF pada SD, di mana sistem mampu menentukan jenis minat dan bakat berdasarkan input ciri siswa. Yang ketiga ada Jeff D. Kurniawan et al. Tahun 2021 dengan judul CF plus Forward Chaining untuk identifikasi minat vokasi. Hasil temuannya adalah presisi sampai dengan 80%. Lalu yang keempat ada M. Sanaudin, Farid et al. Tahun 2021 dengan judul CF plus model Riasek di UGM dengan temuan tingkat akurasi sampai dengan 93% dalam deteksi minat karir. Lalu kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Ini di mana ada waktu pelaksanaan penelitian di mana analisis kebutuhan sistem akan dilaksanakan pada bulan Juli, perancangan di bulan Juli dan Agustus, desain program akan dilaksanakan dari bulan Agustus sampai dengan November, lalu pengujian program akan dilaksanakan pada bulan November sampai dengan Desember, dan penulisan karya ilmiah akan dilaksanakan dari mulai bulan Juli sampai dengan Desember. Tempat penelitian akan dilakukan dengan penyebaran kuesioner ke beberapa SMA negeri yang berada di beberapa sekolah menengah atas yang berada di Kota Bandar Lampung, sedangkan analisis data akan dilakukan di Laboratorium Teknik Komputer Universitas Lampung. Adapun tahapan penelitian ini alurnya di mana dilakukan analisis kebutuhan sistem, lalu setelah analisis terpenuhi dilakukan perancangan, lalu desain program dan pengujian program. Analisis kebutuhan sistem di mana pada tahapan ini langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi masalah melalui pengumpulan data. Lalu masalah yang teridentifikasi adalah kesulitan yang dialami oleh siswa dalam menentukan jurusan kuliah sesuai dengan minat dan bakat mereka. Untuk itu, beberapa kriteria ditetapkan dalam proses rekomendasi yaitu relevansi minat, potensi bakat, aksesibilitas informasi, dukungan fasilitas pendidikan, serta prospek karir. Setelah pengumpulan kebutuhan tersebut, langkah selanjutnya adalah memberikan bobot atau nilai relatif pada setiap kriteria sesuai dengan tingkat kepentingannya dalam pemilihan jurusan kuliah. Lalu, perancangan di mana desain struktur sistem rekomendasi ini akan dikembangkan menggunakan Visual Basic yang mencakup pembuatan form, modul, dan objek-objek yang diperlukan.
Pada tahap ini dilakukan perancangan yang menjelaskan bagaimana sistem ini menyelesaikan tugas-tugasnya. Model aplikasi akan dibuat dengan menggunakan diagram use case, diagram kelas, dan diagram aktivitas. Selain itu, pada tahap ini juga akan dirancang algoritma perhitungan yang menggunakan metode certainty factor yang mencakup proses pengumpulan data, perhitungan nilai keyakinan, penggabungan nilai, dan penentuan rekomendasi berdasarkan tingkat kepastian. Lalu desain program ini akan dirancang dan diimplement setelah sistem yang sudah dirancang kemudian akan diimplementasikan dan menjadi sebuah program di mana pada tahap ini dilakukan desain program atau penulisan kode program dengan beberapa tools yang digunakan untuk memudahkan proses ini. Tools yang digunakan antara lain adalah Visual Code, SAM, dan juga MySQL. Lalu eh, pengujian program dilakukan untuk memastikan setiap fitur dan fungsionalitas dari sistem yang dibuat berfungsi dengan baik dan memberikan hasil yang akurat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan data simulasi atau data asli untuk memverifikasi tingkat keakuratan dari sistem dalam memberikan rekomendasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.